Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah jangkauan, yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga variasi atau ragam dan simpangan baku, yang keempat angka baku atau nilai standar, yang kelima koefisien variansi. Itu ada 5 hal yang merupakan ukuran penyebaran data. Tapi sebelum kita bahas dari 5 hal tersebut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari video ini ya. Untuk yang pertama yaitu jangkauan atau ring. Pengertiannya adalah selisih datum terbesar atau di sini X max dengan datum terkecil X min. R jangkauan disimbolkan dengan R sama dengan X max min X min. Atau dengan kata lain, TA akhir dikurangi TB tepi bawah pertama. Ini TA itu adalah tepi atas terakhir dikurangi tepi bawah pertama. Untuk lebih jelas dari rumus yang saya sampaikan, kita ke contoh berikut ini. Tentukan jangkauan dari data berikut ini. Yang pertama, data tunggal. Nomor 1, 20, 30, 35, 40, 50, 56, 60. Yang kedua, 9, 14, 7, 12, 8, 4, 10, 8. Yang ketiga, 30, 45, 55, 60, 60, 65, 85, 75, 75, 55, 55, 60, 35, 30, 50, 90. Ini data tunggal. Yang selanjutnya, contoh untuk yang data kelompok. Yang pertama bentuknya adalah bentuk tabel. Di sini kolom yang pertama adalah berisi nilai, kolom yang kedua berisi frekuensi. Di sini bisa kalian lihat untuk yang pertama, kelas yang pertama 20 sampai 24 frekuensinya ada 4, kelas yang kedua 25 sampai dengan 29 ada 8, 30 sampai dengan 34 ada 14, 35 sampai dengan 39 ada 12, 40 sampai 44 ada 10, 45 sampai 49 ada 2. Nanti kita cari bagaimana untuk menentukan jangkauannya. Kemudian contoh yang kelima ini juga masih data kelompok, yaitu untuk kolom pertama waktu, kolom kedua adalah frekuensi. Kelas yang pertama 8 sampai 14, frekuensinya 4, 15 sampai 21 frekuensinya 8, 22 sampai 28 frekuensinya 20, 29 sampai 35 frekuensinya 14, 36 sampai 42 frekuensinya 9, 43 sampai 49 frekuensinya 5. Mari kita bahas untuk yang data tunggal terlebih dahulu. Yang nomor 1, di sini disajikan data 20, 30. Kita urutkan dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Dari data contoh tadi, sehingga kita peroleh data yang urut dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah 20, 30, 35, 40, 50, 56, 60. Ini adalah data yang sudah diurutkan. Kita tahu untuk yang nilai terkecilnya ini yang sebelah kiri yaitu 20. Nilai yang terbesarnya adalah yang paling kanan adalah 60. Maka untuk menentukan jangkauannya tinggal X max dikurangi X min yaitu 60 dikurangi 20 sama dengan 40. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Untuk yang nomor 2 dan nomor 3 karena ini juga masih merupakan data tunggal, langkahnya sama persis. Pertama data kita urutkan dulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Data yang terkecil di sini kita melihat adalah nilainya adalah 4. Kemudian data yang terbesar di sini nilainya adalah 14. Maka kita tinggal menghitung untuk jangkauannya adalah 14 dikurangi 4 yaitu 10. Yang ketiga juga data kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita melihat dari data yang disajikan ini nilai yang terkecil adalah 30, nilai yang terbesar adalah 90. Maka untuk nilai jangkauannya adalah 90 dikurangi 30 sama dengan 60. Mudah bukan untuk mengerjakannya?
Intinya kalau untuk menentukan jangkauan dari data tunggal, kita cukup menentukan nilai terbesar dan nilai tertingginya. Tinggal kita kurangkan, maka langsung ketemu R atau jangkauannya. Selanjutnya untuk yang data kelompok. Di sini tadi disebutkan untuk yang data kelompok adalah di sini adalah tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Di sini kelas terakhir berarti ini kelas yang 45 sampai 49. Nah, di sini kita cari tepi atasnya. Tepi atas berarti untuk batas atas ditambah 0,5. Batas atasnya adalah 49. 49 ditambah 0,5 yaitu 49,5. Kemudian tepi bawah pertama berarti ini kelas pertama adalah 20 sampai 24. Tepi bawahnya adalah berarti 20 dikurangi setengah yaitu 19,5. Jadi untuk mencari tepi atas kita tinggal menambahkan dengan setengah, kemudian untuk tepi bawahnya kita mengurangi dengan setengah. Sehingga untuk kita peroleh di data kelompok mencari jangkauan adalah tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama, yaitu 49,5 dikurangi 19,5, yaitu 30. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Selanjutnya, untuk lebih jelasnya ke soal yang nomor 5. Kita cari untuk yang kelas terakhir ini adalah batas atasnya 49, tinggal kita tambahkan setengah, yaitu 49,5. Kemudian untuk lebih bawah kelas pertama, di sini dilihat ada angka 8. 8 dikurangi setengah, yaitu 7,5. Sehingga untuk jangkauannya tinggal kita kurangkan aja. 49,5 dikurangi 7,5, yaitu 42. Tidak ada kesulitan kan untuk menentukan jangkauan? Lanjut ke simpangan rata-rata. Misal, terdapat sekelompok data tunggal sebagai berikut. X1, X2, X3 sampai dengan Xn dengan rata-rata X bar. Maka, simpangan rata-rata dari data tersebut adalah, simpangan rata-rata ini disebutkan dengan SR. SR sama dengan 1 per N sigma nilai mutlak dari XI min X bar, I-nya dari 1 sampai dengan N. Atau kalau ini merupakan data kelompok, maka SR-nya nilainya sama dengan 1 per N, sigma dari FI, nilai mutlak dari XI min X bar, I-nya dari 1 sampai dengan N. Untuk lebih jelas dari rumus yang saya sampaikan, kita ke contoh berikut ini. Yang pertama, nomor 1, data tunggal 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Untuk yang nomor 2 masih dengan di data tunggal 6, 10, 12, 10, 4, 16, 8, 6. Kemudian yang nomor 3 ini masih di data tunggal yang dikelompokkan. Angka 4-nya ini mengandung pengertian X-nya 4, F-nya 4. Itu artinya bahwa nilai 4 ini jumlahnya atau banyaknya angka 4 itu adalah 4. Kemudian X-nya 5, F-nya 8. Itu artinya berarti angka 5-nya ada 8. X-nya 6, F-nya 6. Berarti angka 6-nya ada 6. X-nya 7, F-nya 2. Berarti angka 7-nya ada 2. Masih di data tunggal yang dikelompokkan yang nomor 4. X, F. X-nya 2, F-nya 4. X-nya 4, F-nya 5. X-nya 6, F-nya 8. Dan X-nya 8, F-nya 3. Kita ke penyelesaian yang pertama, menentukan simpangan rata-rata, berarti pertama kita mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai rata-rata, data tidak perlu diurutkan, tidak masalah di sini. Kita tinggal menjumlahkan aja untuk data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini untuk kursor yang saya menghitungnya kita melihat banyaknya angka yaitu angka 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Di sini angkanya ada 7, sehingga untuk pembaginya adalah 7.
Data kita jumlahkan, kemudian hasilnya 56 dibagi dengan banyaknya data yaitu 7. Maka untuk X barnya hasilnya adalah 8. Maka menentukan nilai SR-nya adalah angka yang di atas ini kita semuanya kurangi dengan angka 8. 6 kurangi 8, 4 kurangi 8, 8 kurangi 8, 10 kurangi 8, 11 kurangi 8, 10 kurangi 8, 7 dikurangi 8. Semuanya merupakan nilai mutlak, kemudian dibagi dengan 7. Maka di sini karena di sini 6 dikurangi 8, itu kan min 2. Tapi karena di sini ada nilai mutlaknya, maka nilainya positif. Jadi karena ini merupakan nilai mutlak, maka angka yang ada di dalam nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Sehingga kita peroleh, ini kalau dihitung min 2, tapi karena ada nilai mutlaknya jadi 2, kemudian 4, 0, 2, 3, 2, 1. Kemudian dijumlahkan menjadi 14 dibagi 7 sama dengan 2. Ini nomor 2 juga langkahnya masih sama. Pertama kita cari X barnya dulu. Angka kita jumlahkan semuanya dibagi dengan banyaknya angka, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, kita bagi 8, hasilnya adalah 9. Kemudian untuk menentukan SR, semua angka yang sebagai pembilang ini kita kurangi dengan X barnya. Nah, karena merupakan nilai mutlak, maka angkanya semuanya merupakan nilainya positif. 6 dikurangi 9 itu kan min 3. Tapi karena di sini ada nilai mutlaknya, berarti nilainya adalah 3. Nilainya selalu positif. Angka yang berada di dalam nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Sehingga kita peroleh 6 min 9 ditambah 10 min 9, ada 12 min 9. Ini langsung titik-titik ya, tidak ditulis semuanya karena terlalu panjang. Kemudian 10 kurangi 9, 4 kurangi 9, 16 kurangi 9, 8 kurangi 9, sampai dengan 6 dikurangi 9. Maka hasilnya adalah 3, 1, 3, 1, 5, 5, 1, 3. Dibagi dengan 8, sama dengan 22 dibagi 8, sama dengan 2,78. Mudah bukan untuk mengerjakan mencari simpangan rata-rata. Selanjutnya, yang penyelesaian nomor 3 ini adalah data tunggal yang dikelompokkan. Maka, kita menentukan yang pertama mencari X barnya dulu atau rata-ratanya dulu. Maka kita cukup mengalihkan aja 4 kali 4, 5 kali 8, 6 kali 6, 7 kali 2. Dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu adalah angka-angka yang menempati di F. Kolom F di sini 4, 8, 6, 2. Sama dengan, kita hitung 4 kali 4, 16, 5 kali 8, 40, 6 kali 6, 36, 7 kali 2, 14. Dijumlahkan menjadi 106. 106 dibagi 20 yaitu 5,3. Kemudian untuk menentukan simpangan rata-rata berarti ini adalah 4. 4 ini adalah merupakan dari F, nilai F. 4 kali 4 min 5,3. 8 kali 5 min 5,3. Tambah 6 kali 6 min 5,3. Tambah 2 kali 7 min 5,3. Maka kita hasilnya adalah 4 kali 1,3 tambah 8 kali 0,3, 6 kali 0,7, 2 kali 1,7. Dibagi 20, hasilnya adalah 5,2 ditambah 2,4 ditambah 4,2 ditambah 3,4 adalah 15,2 dibagi 20 sama dengan 0,70. Nah, untuk yang soal nomor 4, langkahnya sama persis dengan yang nomor 3. Tinggal diperhatikan aja, pertama menentukan X barnya, kita kalikan antara baris X dan F-nya.
2 kali 4, 4 kali 5, 6 kali 8, 8 kali 3. Dibagi dengan 20. 20 ini adalah kita jumlahkan nilai F-nya. 4 kali 5 kali 8 kali 3. Sehingga kita peroleh 100 dibagi 20 sama dengan 5. Kemudian SR-nya adalah 4. 4 ini diperoleh dari kolom baris F. 4 kali 2 min 5. 5 kali 5 di sini depan ini adalah baris yang F ini. 5 kali 4 min 5. 8 kali 6 min 5. 3 kali 8 min 5. Dibagi dengan 20 sama dengan 4 kali 3, 5 kali 1, 8 kali 1, 3 kali 3. Bagi dengan 20, hasilnya adalah 34 dibagi 20 sama dengan 1,7. Mudah bukan untuk mengerjakan simpangan rata-rata. Selanjutnya yang ketiga adalah ragam dan simpangan baku. Ragam pengertiannya adalah suatu nilai yang digunakan untuk menentukan keragaman sekelompok data. Simpangan baku adalah suatu nilai yang digunakan untuk menentukan keragaman sekelompok data. Misal, terdapat sekelompok data tunggal dengan rata-rata X bar. Maka, ragam atau variansi dari data tersebut adalah, di sini, pertama ragam, itu simbolnya adalah S kuadrat, sama dengan 1 per N, sigma dari XI min X bar dikuadratkan, I dari 1 sampai dengan N. Untuk data kelompok, untuk ragam atau variansi, nilainya sama dengan 1 per N, sigma dari FI XI min X bar dikuadratkan, I-nya dari angka 1 sampai dengan angka N. Ragam dan simpangan baku, misal terdapat sekelompok data tunggal dengan rata-rata X bar, maka simpangan baku dari data tersebut adalah, simpangan baku ini merupakan akar dari ragam. Jadi kita tinggal mengakar aja nilai ragam itu. Setelah kita mendapatkan nilai ragam, maka kita dengan mudah bisa menentukan nilai simpangan baku, yaitu cukup dengan kita mengakar dari nilai ragam tersebut. S sama dengan akar S kuadrat, sama dengan akar 1 per N, sigma XI min X bar dikuadratkan, I dari 1 sampai dengan N. Atau untuk data kelompok, S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 1 per N, sigma dari FI XI min X bar dikuadratkan, I dari 1 sampai dengan N. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikut ini. Yang pertama, satu data tunggal. Nomor 1, 87532. Yang kedua, 5876412. Yang nomor 3, data tunggal yang dikelompokkan XF. X-nya 4, F-nya 4. X-nya 5, F-nya 8. X-nya 6, F-nya 6. X-nya 7, F-nya 2. Yang nomor 4, masih di data tunggal yang dikelompokkan, X-nya 2, F-nya 4, X-nya 4, F-nya 5, X-nya 6, F-nya 8, X-nya 8, F-nya 3. Kita ke penyelesaian. Yang pertama di ragam. Satu soal langsung kita tentukan ragam dan simpangan bakunya karena kita cukup mengakar aja untuk penentuan dari simpangan baku. Yang pertama, langkah untuk menentukan ragam, kita mencari X barnya dulu. X bar sama dengan, kita jumlahkan datanya 8, 7, 5, 3, tambah 2, dibagi dengan banyaknya data ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Karena datanya ada 5, kita bagi dengan 5, sehingga kita peroleh 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kemudian untuk S kuadratnya kita peroleh yaitu 8 min 5 kuadrat. Angka yang di pembilang ini, angka ini semuanya kita kurangi dengan 5, kemudian dikuadratkan. 8 dikurangi 5 kuadrat, ditambah 7 dikurangi 5 kuadrat, ditambah 5 dikurangi 5 kuadrat, ditambah 3 min 5 kuadrat, ditambah 2 min 5 kuadrat dibagi dengan 5. Sehingga kita peroleh 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah min 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat dibagi dengan 5.
Sehingga kita peroleh 9 tambah 4 tambah 0 tambah 4 tambah 9 dibagi dengan 5, yaitu 26/5, atau S kuadratnya adalah 5,2. Maka ini adalah nilai ragam. Ragamnya adalah 5,2. Kemudian kita cari simpanan bakunya, itu cukup dengan mengakar. Mengakar dari nilai ragam tersebut, yaitu akar dari 5,2, yaitu 2,28. Jadi ketika kita mau mencari simpanan baku, ya kita harus mencari ragamnya dulu. Setelah ragamnya ketemu, baru dengan mudah kita langsung menentukan simpanan bakunya langsung. Contoh yang kedua, yaitu masih di data tunggal, langkahnya sama persis. Pertama kita cari rata-ratanya dulu, 5 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 12 dibagi 6. Hasilnya X barnya adalah 7, kemudian S kuadratnya sama dengan 5 dikurangi 7 kuadrat, 8 dikurangi 7 kuadrat, tambah 7 dikurangi 7 kuadrat, 6 dikurangi 7 kuadrat, 4 dikurangi 7 kuadrat, 12 dikurangi 7 kuadrat. Dibagi dengan 6, sama dengan 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, tambah 0 kuadrat, tambah min 1 kuadrat, tambah min 3 kuadrat, tambah 5 kuadrat dibagi 6. Sama dengan 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 9 tambah 25 dibagi 6. Sama dengan 40 dibagi 6 sama dengan 6,67. Kemudian untuk nilai simpanan bakunya cukup kita mengakar dari akar 6,67, yaitu 2,56. Jadi antara ragam dan simpanan baku ada keterkaitan, tinggal dihafalkan aja. Dipahami, untuk nilai ragam ada kuadratnya, kemudian untuk simpangan baku tanpa kuadrat atau nilai akar dari ragam. Selanjutnya di angka baku. Pengertian dari angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara suatu nilai data atau datum dengan nilai rata-ratanya dengan simpangan bakunya. Digunakan untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dengan kebiasaan. Semakin besar angka bakunya, semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai lain yang memiliki angka baku lebih kecil. Rumus untuk menghitung angka baku yang sering digunakan adalah Z sama dengan X min X bar per S. Z merupakan nilai dari angka baku, X merupakan nilai data, X bar merupakan rata-rata, S merupakan simpangan baku. Oke, untuk lebih jelas kita ke contoh berikut ini. Diketahui data 2, 7, 8, 10, 4, 5. Tentukan angka baku dari datum 2 dan 7. Yang kedua, gaji Ratna yang bekerja pada satu perusahaan adalah Rp2.550.000 per bulan. Angka baku gaji Ratna adalah 16 dan simpangan baku gaji karyawan tersebut adalah Rp25.000. Tentukan rata-rata gaji karyawan di perusahaan tersebut per bulan. Contoh yang nomor 3. Dina mendapat nilai PKN sama dengan 80 dan matematika 55. Rata-rata nilai dan simpangan baku PKN berturut-turut adalah 70 dan 8. Sedangkan rata-rata nilai dan simpangan baku matematika berturut-turut adalah 50 dan 2,5. Manakah yang lebih baik, nilai PKN atau matematika yang diperoleh oleh Dina? Kita ke penyelesaian yang pertama. Yang pertama, di sini kita mencari angka baku datum dari angka 2 dan angka 7. Yang pertama kita cari X barnya dulu. X bar sama dengan semua angka kita jumlahkan, 2 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 5 dibagi dengan banyaknya data yaitu 6. Sama dengan 36 dibagi 6 sama dengan 6. Kemudian mencari simpangan baku adalah akar dari bilangan yang menjadi data tersebut, itu 2 dikurangi rata-ratanya 6 kuadrat ditambah 7 dikurangi 6 kuadrat ditambah 8 dikurangi 6 kuadrat ditambah 10 dikurangi 6 kuadrat ditambah 4 dikurangi 6 kuadrat ditambah 5 dikurangi 6 kuadrat dibagi dengan 6. Sama dengan akar
16 tambah 1 tambah 4 tambah 16 tambah 4 tambah 1 dibagi dengan 6 sama dengan akar 42 dibagi 6 sama dengan akar 7 sama dengan 2,65. Kemudian untuk menentukan angka baku dari angka 2 merupakan Z sama dengan 2 min X min X barnya adalah 6. Angka 2 ini diperoleh dari angka 2 datum 2, 6 diperoleh dari rata-ratanya, dibagi dengan S simpangan bakunya 2,65. Sama dengan min 4 per 2,65 sama dengan min 1,51. Untuk angka 7 sama dengan 7 min 6 per 2,65 sama dengan 1 per 2,65. Sama dengan 0,38. Selanjutnya untuk yang kedua, Z merupakan sama dengan XI min X bar per S. X barnya sehingga kita peroleh untuk nilai X bar sama dengan XI dikurangi dengan ZS. XI sama dengan Rp2.550.000 dikurangi Z-nya adalah 16 kalikan dengan simpangan bakunya di sini adalah Rp25.000. Sehingga kita peroleh Rp2.150.000. Berarti rata-rata gaji karyawan tersebut adalah Rp2.150.000. Yang nomor 3 untuk nilai baku angka matematikanya. Di sini matematikanya mendapatkan nilai 55, kemudian nilai PPKN-nya mendapatkan nilai 80. Kita lihat angka bakunya lebih tinggi mana antara matematika sama PPKN untuk PKN. Untuk matematika di sini angkanya 55 dikurangi rata-rata matematikanya adalah 50 dibagi dengan simpangan baku dari matematika adalah 2,5. Sehingga diperoleh 5 dibagi 2,5 yaitu 2. Kemudian untuk PPKN 80 nilainya 80 dikurangi rata-ratanya 70 dibagi dengan untuk banyaknya di sini simpangan bakunya adalah 8. Ketemunya adalah 10 dibagi 8 sama dengan 1,25. Semakin tinggi angka baku berarti kualitas nilai tersebut semakin bagus. Berarti antara nilai 55 dengan 80 di sini itu memiliki nilai yang lebih bagus yang 55 dari kelompok tersebut daripada nilai 80. Karena rata-rata dari nilai matematika itu kurang bagus, sehingga untuk nilai 55 itu nilainya sudah bagus. Sehingga di sini bisa kita temukan 55 di nilai matematika dan 80 di nilai PKN itu nilainya lebih bagus yang 55 di matematika. Ketika kita melihat nilai angka bakunya, di sini adalah lebih tinggi matematika daripada ya PKN. Selanjutnya di koefisien variansi. Pengertian dari koefisien variansi adalah perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Digunakan untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Semakin besar KV berarti semakin tidak seragam dan sebaliknya. Besarnya koefisien variansi dapat dihitung dengan rumus koefisien variansi sama dengan S per X bar kali 100%. KV sama dengan koefisien variasi. X bar sama dengan rata-rata. S sama dengan simpangan baku. Contoh, yang pertama, TV LED merek A memiliki rata-rata waktu hidup 87.600 jam. Dengan simpangan bakunya 2,190 jam. Sedangkan TV LED B memiliki rata-rata waktu hidup 105.120 jam dengan simpangan baku 5.256 jam. TV manakah yang lebih baik? Nah, kemudian yang kedua, suatu data memiliki simpangan baku 6. Jika koefisien variansinya 0,8, tentukan rata-rata data tersebut.
Kita ke penjelasan yang pertama. TV-LED A. Koefisien variasi dari TV-LED A sama dengan S per X bar kali 100%. 2190 dibagi 87.600 kali 100% sama dengan 2,5. TV-LED B, maka koefisien variasinya adalah S per X bar kali 100%. Sama dengan 5.256 per 105 kali 1.120 kali 100% sama dengan 5%. Dari dapatan dari koefisien variasi masing-masing TV, maka kita peroleh di sini, maka TV-LED A itu lebih baik daripada TV-LED B karena nilai koefisien variasi A kurang dari atau lebih kecil dari koefisien variasi B. Jadi untuk menentukan lebih baik atau tidak dari kualitas sebuah barang, kita tidak langsung menentukan lama tidaknya TV tersebut itu nyala, tapi kita harus menentukan koefisien variasi dari masing-masing barang tersebut. Kemudian nomor 2, koefisien variasinya S per X bar kali 100%. X bar sama dengan S per KV, S per koefisien variasi kali 100%. Maka diperoleh 750 untuk nilai X bar-nya. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe dari video kami. Salam sehat.